Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengurus alam semesta. Wassalatu dan sholawat, wassalamu dan keselamatan ala Muhammadin. Semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad dan keluarganya ajmain secara keseluruhan. Agak susah juga memberi tanda hale itu apa ya secara gitu dalam bahasa Indonesia. Amma ba'du, setelah saya mengucapkan itu amma ba'du, setelah itu wala'alaka taqulu hadhil ayati, wala'alaka dan barangkali Anda taqulu berkata, hadhil ayati, ayat-ayat ini allati auratuha yang saya sajikan, ayat-ayat yang sajikan fil qismisani di bagian kedua, tastamilu mengandung, ayat-ayat itu mengandung apa? Ala asnafin, mengandung golongan-golongan, mukhtalifatin yang bermacam-macam. Bermacam-macam tentang apa? Minal ulumi, dari pengetahuan-pengetahuan, wal a'mali dan tindakan-tindakan. Fahal yumkin, maka apakah mungkin tamyizu maqasidaha, membedakan maksud-maksudnya hadil ayat, ya, wa syarhi jumaliha dan menjelaskan atau mensyarah semacam arti umumnya ala wajhin dalam bentuk minat tafsili yang lebih rinci, watahsili dan lebih detil. Itu yumkinu tafakur, memungkinkan untuk memikirkan fi kulli wahidin minhuma, dalam setiap satu hal minha dari ayat-ayat itu, ala hayaliha, atas hayaliha, liya'lamal insan, supaya orang-orang tahu. Tahu apa? Tahu tafsila abwabi sa'adah, rinciannya bab-bab kebahagiaan, fil ilmi dalam pengetahuan, wal amali dan perbuatan. Wa yatasara dan menjadi mudah alaihi kepada manusia tadi, al-insan, menjadi mudah apanya? Tahsilu mafatihiha, memperoleh kunci-kunci pembukanya. Bil mujahadah, dengan kesungguhan, wa tafakuru dan bil mujahadati dengan kesungguhan, wa tafakuri dan berpikir. Nah, fa'aqulu, maka saya menjawab. Ini memang salah satu gayanya Imam Ghazali itu mengajukan pertanyaan sendiri lalu dijawab sendiri gitu ya. Naam, ya tentu saja, dzalika yumkin, hal itu mungkin. Fa innahu, karena sesungguhnya yan qasimu menjadi terbagi, jumalu maqasidiha, umum apa? Pengertian umum dari maksud-maksudnya hadil ayat, ila ulumin, kepada pengetahuan-pengetahuan, wa amalin dan tindakan-tindakan. Wal a'malu dan tindakan-tindakan itu sendiri atau perbuatan-perbuatan itu sendiri tanqasimu menjadi terbagi. Ila dhahiratin, kepada perbuatan yang bersifat zahiriyah, wa batinatin dan perbuatan-perbuatan yang sifatnya batiniyah. Ya. Wal batinatu dan adapun perbuatan yang bersifat batin, tanqasimu menjadi terbagi ila tazkiyatin, kepada tindakan-tindakan batiniyah yang membersihkan, wa tahliyatin dan yang menghiasi. Wahia dan al-batinah tadi itu arba'atu aksamin, ada 4 bagian, ya. Yang pertama ulumin, ilmu, wa a'malin dan perbuatan, zahiratin yang bersifat zahir,
wa akhlakin dan akhlak madmumatin yang tercela, tajibu yang wajib atas qiyatu membersihkan anha dari akhlak madmumah itu. Wa akhlakun dan akhlak mahmudatin yang terpuji. Tajibu yang wajib atas liyatu menghiasi diri biha dengan akhlak mahmudah itu. Wa kullu qismin dan setiap bagian yarji'u kembali ila asyarati usulin kepada 10 pokok. Wa ismu hadzal qasmi dan nama dari bagian ini adalah Kitabul Arba'in fi Usuliddin, adalah kitab 40 dalam pokok agama. Faman sya'a maka siapa saja yang ingin ayat tubahu menuliskannya mufrodan secara terpisah atau secara sendiri, fal yaktub maka Anda bisa menuliskannya. Fa innahu karena sesungguhnya Kitabul Arba'in fi Usuliddin ini yastamilu mengandung ala zubati ulumul Quran, sari-sarinya ilmu Al-Quran. Nah, ini adalah pembukaan yang sangat singkat dari kitab ini. Kenapa Imam Al-Ghazali mengarang kitab Arba'in fi Usuliddin ini? Nah, di dalam kitab yang saya pegang ini ada sedikit penjelasan tentang, di situ ada disebutkan Al-Qismus Tsani. Ya, di bagian atas itu ada penjelasan tentang Al-Qismus Tsani. Terus kemudian ada hadil ayat, tapi tidak disebutkan sebenarnya ayat-ayat yang dimaksud di situ ayat apa. Nah, yang dimaksud Imam Al-Ghazali Al-Qismus Tsani itu sesungguhnya adalah Al-Qismus Tsani min kitabin Jawahiril Quran. Jadi ini kitab ini sesungguhnya adalah bagian integral dari satu kitab utuh, yaitu kitab tentang Jawahirul Quran. Sepertinya kitab Jawahirul Quran ini kitab yang dikarang Imam Al-Ghazali untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan itu ada beberapa bagian. Wa kitabul arba'in fi usuluddin alladzi baina aidin al-an wa al-qismus salih. Jadi kitab arba'in fi usuluddin ini adalah bagian yang ketiga. Jadi Jawahirul Quran itu ada 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Nah, yang bagian ketiga ini kemudian dia disendirikan dan dinamai dengan kitab yang sendiri, namanya kitab Al-Ba'in fi Usuliddin gitu. Nah, kira-kira itu adalah pembukaan pertama dari kitab ini. Nah, kitab yang kedua dan yang pertama itu tidak disebutkan di sini dia namanya kitab apa, tapi secara umum disebut sebagai bagian dari Jawahirul Quran. Nah, teman-teman sekalian, kitab ini sangat sederhana, ya, tapi sistematis. Sederhana tapi sistematis. Jadi namanya saja sudah 40 pokok agama. Jadi kemudian secara garis besar ada 4 tema besar yang dibahas oleh Arba'in fi Usuliddin ini, ya. Nah, setiap satu bagian itu ada 10 pokok pembahasan penting. Jadi karena ada 40, 4 pokok bahasan, itu setiap pokok bahasan ada 10 pokok bahasan yang penting, ya. Nah, 4 pokok bahasan itu yang pertama kitab ini membahas mengenai pengetahuan pokok di dalam akidah yang sifatnya teologi. Nah, itu nanti di situ ada 40 pokok bahasan yang satu persatu akan dibahas, mulai dari zat seperti yang teman-teman lihat, lalu kemudian ada takdis, ada qudroh,
pengetahuan, al-ilm, al-iradah. Terus kemudian ada pembahasan yang spesifik mengenai akidah-akidah Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah. Lalu ada pembahasan asma wal basor, kalam, kenabian, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian dilanjutkan pada pokok yang kedua, itu nanti akan membahas seperti yang disinggung oleh Imam Al-Ghazali, al-a'mal al-dhahirah. Jadi perbuatan-perbuatan yang bersifat dhahiriyah sebagai implikasi dari keyakinan-keyakinan batiniyah yang dibahas di bagian pertama. Nah, bagian kedua itu juga ada 10 pokok pembahasan. Sholat, zakat, kemudian puasa, ya. Kemudian ada haji, ada qiraatul Quran, zikrullah, tholabul halal, dan seterusnya. Sampai 10 pokok pembahasan itu selesai. Lalu kemudian bagian yang ketiga itu bagian tazkiyatul qalbi, membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan itu juga ada 10. Jadi mulai membahas tentang makanan, ada pembahasan tentang rasa lapar, ada juga pembahasan mengenai omongan, ada pembahasan mengenai perdebatan, ada pembahasan mengenai pujian, ya, ada juga pembahasan mengenai rasa marah. Nah, di situ juga ada 10 pokok pembahasan. Ada juga pembahasan mengenai cinta, mahabbah, dan seterusnya. Lalu kemudian yang bagian terakhir, bagian keempat, itu adalah membahas mengenai al-akhlak al-mahmudah. Yang ada 10 juga, yaitu mulai taubat, tawakal, khauf, zuhud, sabar, syukur, dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat dan memperhatikan isi susunan atau sistematika isi dari kitab ini, sesungguhnya ini adalah kitab ringkas, versi ringkas kira-kira gitu, dari karya paling monumental dari Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Kalau teman-teman membaca Ihya Ulumuddin, itu pembahasan-pembahasan yang disinggung tadi pasti akan teman-teman dapatkan dalam versi yang jauh lebih rinci. Ya, tentu saja jauh lebih rinci karena memang Ihya Ulumuddin ini adalah karya yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam beberapa jilid, sehingga pembahasannya menjadi lebih rinci. Itu adalah kira-kira pengantar dari kitab Arba'in fi Usuluddin ini. Semoga pembahasan kita pelan-pelan dengan kitab ini bisa semakin membawa kita mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih detail mengenai kitab ini, ya. Saya akan lanjutkan di bagian berikutnya. Ini adalah bagian yang pertama. Al-Qismul Awali, bagian yang pertama. Fi Jumalil Ulumi, dalam Jumali itu biasanya kalau di dalam Pegon diterjemahkan dengan gemblengan gitu. Di bahasa Indonesianya agak susah gemblengan itu. Itu semacam gelondongan gitu kira-kira, ya. Jadi kalau kita membacanya fi Jumalil Ulumi, di dalam gelondongannya pengetahuan-pengetahuan, wa usuliha, dan pokok-pokoknya ulum, wahia, dan Jumalil Ulumi itu tadi asyratun, ada 10. Yang pertama, al-aslu al-awalu, adapun pokok al-awalu yang pertama fi zati, dalam persoalan zat. Maksudnya di sini ada zat Tuhan sebenarnya.
Ini sedang membicarakan zat Tuhan. Fanaqulu maka kami berkata, alhamdulillah segala puji, alladzi ta'arofa yang memberitahu ala ibadihi kepada hamba-hambanya, bikitabihi dengan kitabnya, al-munazzali yang diturunkan, ala lisani nabihi atas lisan nabinya, al-mursali yang diutus untuk memberitahu apa bi annahu bahwa sesungguhnya Allah fi dzatihi di dalam zatnya itu wahidun satu, la syarika yang tidak ada sekutu lahu baginya, fardun sendiri, la misla yang tidak ada padanan lahu baginya, somadun yang sendiri juga, ladida yang tidak ada lawan lahu baginya, mutawahidun yang menyendiri atau juga berdiri sendiri gitu ya, lanida yang tidak ada bandingan lahu baginya, wa annahu dan memberitahu wa annahu dan sesungguhnya Allah itu qadimun dahulu sekali, tidak ada yang mendahului, la awalalahu yang tidak ada awalnya, azaliyun yang bersifat azali, la bidayatalahu yang tidak ada permulaannya juga. Mustamilul wujudi yang wujudnya lestari, la akhiro yang tidak ada pungkasan, tidak ada batas akhirnya lahu bagi Allah. Abadiun yang bersifat abadi, la nihayata yang tidak ada ujung lahu bagi Allah. Qayyumun yang bersifat berdiri sendiri, la intitoa yang tidak ada putusnya lahu bagi Allah. Daimun yang abadi, la insiroma yang tidak bakal lenyap gitu lahu bagi Allah. Lam yazal wala yazal mausufan binu'util jalali. Lam yazal yang tidak henti-hentinya wala yazal dan tidak ada habis-habisnya, mausufan disifati binu'util jalali dengan sifat-sifat keagungan, la yuqdo alaihi bil inqido yang tidak menerima alaihi kepada Allah, bil inqidoi dengan keterputusan, wal infisoli dan keterpisahan, kira-kira bitasarumil amati wan kirodil ajali. Bal huwa bahkan Allah itu al awalu yang pertama, wal akhiru dan yang terakhir, wal zahiru yang jelas, yang zahir, wal batinu dan yang batin, yang bersifat lebih dalam. Wahwa bikuli syai'in dan Allah bikuli syai'in terhadap segala sesuatu azimun agung. Ini menjelaskan tentang zat Tuhan. Ya, ini sebenarnya juga penjelasan ini tidak cukup menjelaskan zat Tuhan itu apa, kecuali semua isinya adalah penolakan yang bukan semua. Kalau kita perhatikan, mutawahidun, qadimun itu hanya bisa dijelaskan dengan la awalalahu. Azalion itu apa? Azalion itu hanya bisa dijelaskan dengan la bidayatalahu. Jadi azali apa? Yang nggak ada permulaannya. Terus mustamirul wujudi itu gimana? Hanya kemudian hanya bilang la akhirnya, ya nggak ada akhirnya. Nah terus itu gimana? Lam yazal wala yazal mausufan binu'util jalal. Pokoknya ya yang nggak habis-habisnya disifati dengan sifat-sifat keagungan. Gitu. Jadi ini adalah satu penjelasan yang hanya bisa dipahami dengan melihat kebalikannya, gitu ya. Wahidun itu gimana? Ya la syarikalah gitu. Fardun gitu gimana? Ya la mislalah gitu. Jadi penjelasan sesungguhnya apa. Jadi sebenarnya ini kalau kita membahas zat dan memperhatikan
sebenarnya yang disebut dengan zat Tuhan itu apa gitu ya, Imam Ghazali hanya bisa sebatas menjelaskannya dengan cara seperti itu. Dan di pondok pesantren biasanya pembahasan seperti ini tidak boleh jauh-jauh. Al-aslu asani, al-aslu pokok asani yang kedua fitak disi dalam sifat kesucian. Tadi sudah membahas tentang zatnya Tuhan, Allah. Yang kedua sekarang membicarakan kesucian, takdis, penyucian. Nah, wa annahu dan sesungguhnya Allah laisa bijismin, bukan jisim, musawwarin yang dibentuk gitu ya. Jadi Tuhan itu bukan materi yang dibentuk. Wala jauharin dan bukan jauhar. Jauhar itu posisinya lebih kecil daripada jisim. Di bawahnya materi, apa ya namanya ya? Partikel Atom. yang lebih kecil. Partikel atom kira ya. Wala jauharin dan bukan atom. Mahdudin yang dibatasi ya. Muqaddarin yang muqaddarin yang diukur gitu kira-kira. Jadi bukan atom yang dibatasi, yang ada ukurannya. Enggak begitu cara memahami takdis itu. Wa annahu dan sesungguhnya Allah la yumasilu tidak bisa disamakan lah kira-kira gitu. Al-ajsama kepada jisim-jisim. La fik takdiri tidak dalam takdirnya, tidak dalam ukurannya atau tidak dalam karakternya. Wala fi qabulil inkisami dan juga tidak dalam hal menerima pembagian ya. Jadi yang namanya jisim itu dia pasti punya kadar tertentu, dia pasti punya karakter tertentu dan namanya jisim itu menerima sifat pembagian. Nah, caranya membayangkan takdisnya Tuhan itu enggak begitu. Jadi kalau kita sudah membayangkan bahwa sesuatu itu bisa dibagi, nah itu bukan Tuhan. Karena cara kita membayangkan bisa dibagi itu sangat manusia. Nah, Tuhan tidak begitu, kira-kira. Wa anahu dan sesungguhnya Allah. Laisa bijauharin, bukan juga jauhar. Jauhar itu atom tadi ya. Wala tahiluhul jawahir dan juga tidak menyentuh kepada Allah itu jawahir, atom-atom. Wala bi arodin. Nah, arod ini itu partikel yang lebih kecil daripada atom atau apa ya namanya ya, proton atau nano apa ini ya, nanoteknologi itu kan dulu yang namanya materi itu paling kecil itu dipecah sampai ukuran atom ya. Lalu kemudian belakangan dari perkembangan teknologi yang terbaru, atom itu bisa dipecah lagi di dalam ukuran nano. Nano itu partikel yang paling kecil, lebih kecil lagi daripada atom. Jadi kan kita ini kan sebenarnya kumpulan dari berbagai macam atom yang kemudian dia menjadi partikel yang lebih besar lagi, baru kemudian kita bisa diindra gitu. Nah sebenarnya kita ini kalau kemudian dipecah-pecah jadi ini yang kecil-kecil lagi, kita mungkin partikelnya lebih kecil lagi daripada udara atau bagaimana ya. Yang kalau kemudian itu dengan massa tertentu, dengan energi tertentu, dengan hukum tertentu, lalu kemudian dia bisa menjadi partikel yang lebih jelas bentuknya. Kayak misalnya proses terjadinya hujan itu kan dari air yang partikelnya lebih padat, lalu kemudian ke udara yang lebih renggang lagi, lalu kemudian dikondensasi menjadi lebih padat lagi, lalu diturunkan menjadi air lagi, menjadi yang lebih padat, yang lebih cair gitu kan. Nah, seluruh tatanan makhluk di dunia ini gitu kira-kira kalau dipecah-pecah dalam bentuk yang lebih kecil-kecil lagi, kira-kira ya bentuknya kita ini manusia ini adalah kumpulan daripada atom-atom yang berkomunikasi atau berhubungan satu sama lain lalu membentuk manusia. Mungkin begitu. Nah, tidak begitu cara memahami Tuhan karena Tuhan bukan arud.
Wala bi'aradin wala takhiluhul aradu, dan dia juga tidak disentuh oleh partikel itu. Bala yumathilu maujudan, bahkan Tuhan tidak bisa disamakan dengan wujud apapun. Wala yumathiluhu maujudun, dan juga tidak bisa menyamai, dan wujud-wujud tertentu juga tidak bisa menyamainya. Lalu berikutnya, kalimat berikutnya, lah kalau sudah begitu gimana? Ya walaisa kamislihi, tidak ada apapun yang bisa menyamai Tuhan. Pokoknya gitu. Walaisa kamislihi syai'un. Wala huwa mislu syai', dan juga dia tidak sepadan atau tidak sama dengan sesuatu apapun. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah la yakhudduhu, tidak membatasinya al-miqdaru, ukuran. Ya, jadi tidak ada ukuran apapun yang bisa dipakai untuk mengukur Tuhan. Ya, kalau bisa diukur berarti ya dia bukan Tuhan. Wala tahwiyahu al-aktor, dan dia tidak ditampung oleh aktor itu, bukan aktor film ya ini ya. Wala tahwiyahu al-aktor, dan dia tidak ditampung oleh penjuru. Ya, aktor itu penjuru itu. Wala tuhitu bihil jihad, dan juga tidak meliputi kepadanya al jihad arah. Sehingga Tuhan juga tidak dibatasi oleh, jadi kita tidak bisa mengajukan pertanyaan di mana gitu. Di mana atau di bagian mana, di utara, selatan atau apa. Itu pertanyaan yang tidak relevan untuk memahami Tuhan. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh arah, juga tidak dibatasi oleh penjuru. Jadi di sana sekaligus di sana, sekaligus tidak di sana. Maksudnya barat, timur, utara, ya di sana semua gitu. Tapi sekaligus tidak di sana. Itu kan sesuatu yang paradoks ya. Tapi ya begitulah. Karena apa? Karena kalau disebut di sana, itu artinya dia ditampung oleh satu tempat. Padahal Tuhan itu tidak bisa ditampung oleh satu tempat. Wala taktanifuhu samawat, dan juga tidak ditampung oleh langit. Ya biasanya kan Tuhan itu ada di mana, di atas gitu. Yaitu sebenarnya hanya untuk mempermudah pemahaman saja, tapi bahwa sungguhnya tidak begitu. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah itu mustawin, bersemayam alal arsy, di aras. Alal wajhi, jadi bersemayamnya itu gimana? Alal wajhi, atas cara alladzi qalahu, yang beliau atau yang Allah sendiri maksudkan. Wabil makna alladzi aradahu, dan dengan arti yang dimauinya. Istiwaan dengan kesemayaman, munazahan yang dibersihkan, anil mamasati, dari sentuhan, wal istiqrori, dan ketetapan, watamakuni, dan watamakuni, dan kedudukan, watahawuli, dan perubahan, wal intikoli, dan perpindahan. Jadi kan ini kira-kira memang istawa alal arsy. Allah itu bersemayam di arsy. Tapi yang dimaksud bersemayam itu harus didudukkan dalam porsi yang tepat. Karena kalau kita mengatakan bersemayam di arsy, itu artinya Tuhan ditampung oleh sesuatu yang lebih besar darinya. Dan itu tidak mungkin kan. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan istawa al arsy itu sesungguhnya apa? Nah, yang Ghazali mengatakan di sini munazahan anil mumasati wal istiqrori wa tamakuni wa tahwil wa intiqal. Jadi ya istiwanya itu istiwa yang tidak bisa dibayangkan seperti menetap gitu, atau duduk gitu, atau berpindah atau berubah. Enggak.
Tidak bisa begitu cara membayangkannya. Ya. Berikutnya ditegaskan lagi. La yahmiluhul arsh. La yahmiluhu tidak menampung kepada Allah itu al arsyu aras. Jadi aras pun tidak mungkin menampung Tuhan. Karena apa? Karena aras itu diciptakan oleh Tuhan. Apa mungkin kemudian Tuhan menciptakan tempat, lalu kemudian tempat itu dia huni sendiri gitu ya. Nah, kalau begitu artinya tempat itu lebih besar daripada Tuhan sendiri, dan itu tidak mungkin. Bal arsu, bahkan aras sebaliknya araslah yang diciptakan oleh Tuhan. Wa hamalahu mahmuluna bilutfi qudrati wa mangkuluna fi qadratihi. Wa huwa fawqal arsy, dan Allah itu ada di atas aras. Wa fawqa kulli syai'in, dan di atas segala sesuatu. Ila tuhumi sura, sampai pada lenyapnya suro. Suro itu seperti bintang yang lebih besar gitu. Fauqiyatan, dengan sifat tinggi, la taziduhu, yang tidak bisa ditambahkan kepada sifat itu, kurban jarak yang dekat, ilal arsy wasama, kepada aras dan sama. Jadi ketinggiannya itu bahkan tidak bisa disentuh oleh sifat dekat apapun. Artinya kita tidak bisa membayangkan lagi ketinggiannya itu seperti apa. Bal huwa rafi'ud darajati, bahkan Allah itu adalah zat yang maha tinggi derajatnya ala arsy, atas aras, kama annahu, sebagaimana sesungguhnya Allah itu rafi'ud darajati, yang tinggi derajatnya ala surah, atas surah, atau semacam bintang yang dibayangkan oleh orang Arab itu sebagai bintang pada masa itu, sebagai bintang yang paling besar dan paling jauh dan paling tinggi kira-kira. Wa huwa ma'adzalika qaribun, tetapi Allah ma'adzalika, bersama dengan dengan sifat tinggi tadi itu, yang tidak bisa dibayangkan tingginya lagi. Wa ma'adzalika qaribun, adalah zat yang maha dekat min kulli maujudin, dari setiap hal yang ada di bumi ini, ya. Jadi bersamaan dengan tingginya yang tidak bisa dipikirkan itu, juga adalah zat yang paling dekat dengan semua makhluk. Ya. Jadi ini selalu saja kalau membicarakan sifat yang ketuhanan itu, selalu paradoknya itu dibawa secara bersamaan. Tinggi tapi sekaligus dekat. Jauh tapi sekaligus dekat. Ya. Maha menghukum tapi sekaligus maha menyayangi. Dan hanya Tuhan yang bisa menampung paradoks semacam itu. Wa huwa aqrabun ilal abid, wa huwa, dan Allah aqrabun, paling dekat, ilal abidi, kepada hambanya, min hablil waridi, daripada urat lehernya. Ya. Nah, penjelasan seperti ini pasti teman-teman sudah biasa menerimanya. Bagaimana Tuhan itu adalah zat yang lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi. Wa huwa ala kulli syai'in syahidan, Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidun, mengetahui. Ya. Karena Allah segala sesuatu pasti punya pengetahuan yang tinggi. Idla yumathilu qurbuhu, ya. Karena tidak menyamai qurbuhu, dekatnya Allah itu tadi, qurbal ajsami, dengan dekatnya jisim-jisim atau materi-materi. Jadi kalau materi itu punya sesuatu yang bisa dianggap dekat. Nah, cara menjelaskan materi-materi yang dekat itu tidak bisa kita pakai untuk menjelaskan dekatnya Tuhan. Itulah kira-kira. Idla yumathilu qurbuhu qurbal ajsami. Karena tidak bisa menyamai dekatnya Tuhan itu, dekatnya jisim-jisim ini. Tidak bisa sama, kira-kira gitu. Kama la yumathilu dzatuhu, sebagaimana tidak samanya zatnya Tuhan itu,
zatal ajsami kepada dengan zatnya jisim-jisim tadi. Jadi bahkan kedekatannya itu juga tidak bisa dibayangkan seperti kita membayangkan bahwa meja itu lebih dekat dengan laptop, atau nah kalau seperti itu kan kita bisa melihat bahwa dekat itu jarak yang bisa diukur dan bisa dibayangkan. Tapi membayangkan Tuhan sebagai aqrabu min hablil warid itu harus diupayakan memahaminya tidak seperti kita melihat dekatnya benda-benda. Kamala yumathilu zatu zatal arsh. Seperti juga zatnya si ajsam, jisim-jisim itu tadi, ya, itu juga tidak sama dengan zatnya Tuhan. Wa annahu la yakhilu fi syai'in. Dan Tuhan itu tidak berada di dalam sesuatu. Wala yakhilu fi syai'. Dan juga sesuatu itu tidak berada di dalam Tuhan. Ta'ala ayahwiyahu yang maha tinggi. An ayahwiyahu dari sifat dari sifat dicakup makanun ayahwiyahu makanun kama taqaddas. Allah maha tinggi dari apapun yang bisa menampungnya. Kama taqaddasa, sebagaimana Allah disucikan. Kira-kira seperti itu. Jadi Allah itu disucikan, dimahatinggikan dari segala sesuatu yang mungkin bisa mencakupnya. Bahkan kalau kita membayangkan tempat, itu juga sesuatu yang tidak bisa digunakan untuk membayangkan tempatnya Tuhan. Karena Tuhan juga tidak bisa diliputi oleh tempat. Karena kalau dia sudah diberi batasan tempat, itu artinya ada sesuatu yang lebih besar darinya. Dan itu tidak mungkin. Kama taqaddasa an ayyuhaddahu. Sebagaimana Allah disucikan dari ayyuhaddahu, disucikan dari waktu yang bisa membatasinya. Ayyuhaddahu zamanun. Balkana, bahkan Allah itu qoblaan khuliqa zaman wal makan. Bahkan Allah ada lebih dulu sebelum waktu dan tempat itu diciptakan. Jadi karena Tuhan ada lebih dulu dan waktu dan tempat itu sesuatu yang diciptakan, jadi tidak mungkin kemudian yang diciptakan ya, itu lebih besar daripada yang menciptakan. Wahwa al-an, ya, wahwa dan Allah al-an sekarang ini, alama berada pada sesuatu alaihi kana. Wahwa al-an alama alaihi kana. Dan Allah itu sekarang ini berada dalam sesuatu yang hanya dia yang tahu, gitu ya. Yang hanya Allah sendiri yang tahu. Wahwa al-an alama alaihi kana. Terus gimana ya itu ya? Ya begitulah itu kira-kira. Ba'anahu, dan sesungguhnya Allah bayinun, yang jelas, bisifatihi, dengan sifat-sifatnya Allah, min khalqihi, dari makhluknya Allah, laisa fi dzatihi, tidak ada di dalam zatnya Allah siwahu, selain Allah, wala fi sawain dzatihi, dan juga tidak ada yang lain di dalam zatnya Tuhan itu kecuali Tuhan sendiri. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah dasun disucikan, anitaghiri, dari perubahan, wal intiqali, dan perpindahan. Jadi taghyir wal intiqal itu sifat yang hanya bisa diterapkan kepada makhluk. Ya.
Tuhan itu tidak menerima perubahan dan perpindahan. Apapun itu, kalau dia berubah dan berpindah, gitu kira-kira, dia bukan Tuhan. La takhilul hawadisi, yang tidak dicakup oleh kebaruan. Hawadis itu kebaruan. Ya kan? Karena al-intiqal wal taghir dan hawadis itu sesuatu yang menempel kepada makhluk. Dia bukan sesuatu yang bisa ditempelkan kepada pada sifatnya Tuhan, bukan zatnya Tuhan. Wala ta'tarihil awarid, ya. Wala ta'tarihil awarid, dan dia juga tidak tersentuh oleh arut-arut. Arut itu tadi seperti atom gitu ya, tidak tersentuh. Bala yazalu fi nu'ti zalihi, bahkan tidak habis-habis di dalam sifat kemahaagungannya itu, munazahan, disucikan, anizawali, dari lenyap, dari kelenyapan, ya. Wa fi sifati kamalihi, dan di dalam sifat kesempurnaannya itu, mustaghniyan, disucikan, an ziyadatil istiqmali, dari tambahan istiqmal. Jadi di dalam sifat kesempurnaannya itu tidak bisa lagi ditambahin kesempurnaan. Karena kalau masih menerima sifat kesempurnaan di atas kesempurnaan, berarti Tuhan itu tidak betul-betul sempurna. Kalau dipikirkan Tuhan itu masih punya sifat kesempurnaan yang lain, gitu kan? Wa annahu, dan sesungguhnya Allah, fi dzatihi, di dalam zatnya, maklumul wujudi, merupakan wujud yang diketahui bil ukuli, dengan akal. Mar'iyudati, yang bisa didasarnya bil absori, dengan penglihatan mata batin, ya. Basiroh itu, basir itu lebih pada penglihatan mata batin, bukan penglihatan mata zohir. Ya, kalau penglihatan mata zohir itu pakai ain. Tapi kalau absor, basiroh, itu penglihatan mata batin. Nikmatan, karena itu merupakan kenikmatan minhu, dari Allah. Waludfan, dan kasih sayang bil abrori, kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang terpilih, fi daril qorori, di dalam surga sebagai rumah keabadian. Wa itmaman wa itmamal mun'imi, dan penyempurnaan Allah dari kepada orang-orang yang diberi nikmat, binazari, dengan melihat, ila wajhil karimi, kepada wajah Tuhan yang maha mulia. Jadi ini yang bagian terakhir ini adalah Tuhan bisa dilihat, tapi dengan basiroh dan mata batin, dan itu pun terjadi di surga nanti. Tidak mungkin di dalam kehidupan alam dunia yang fana ini. Gitu. Nah, itu dua hal yang menjadi permulaan dari kitab Arba'in fi Usuluddin pada ini yang pada pokok pembahasan yang pertama. Pada pokok pembahasan yang pertama, besok kita akan melanjutkan pada pembahasan mengenai al-qudrah, mengenai kuasa dari Tuhan menurut Imam Al-Ghazali. Begitu teman-teman sekalian, saya akhiri pengajian pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.